Pernah ada yang dikasih gitu? Ya ada yang bertapa di sini ada, cuma Bertapa, Pak? Iya, orangnya itu nggak pernah ada yang mampu. Nggak mampu gimana, Pak? Ya ada yang dilempar sampai ke sana. Wah, dilempar? Iya. Beneran? Iya. Ini dulu ya atas perintah Pak Lurah. Apa ini? Itu siapa? Mira. Ini kan kayak apa? Rambut leher kuda itu. Batunya gimana tadi, Pak? Begini ya posisinya. Ya udah. Pak Derajat yang nemu rambut kuda. Pak Derajat yang nemu batu dari patung jaran atau patung kuda. Berarti kemungkinan Pak Derajat yang dikasih. Hai semuanya, kalau kalian pengen tahu cerita-cerita hantu dan pengen ngeliat hantu beneran nih, nonton channel YouTube-nya Gus Soleh Pati, dijamin serem. Aku aja gak berani. Nonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. GSP Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini GSP hadir di Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Tepatnya di petilasan Watu Jaran. Penuh misteri. GSP akan ungkap seperti apa kegaibannya. Ayo. Nah, ini apa? Ada bapaknya ya lagi nyapu. Tuh. Seperti ini. Oke. Saya sapa bapaknya. Assalamualaikum. Mohon maaf, Bapak. Boleh kita ngobrol-ngobrol, Pak? Monggo. Bapak namanya siapa? Nama saya Derajat. Bapak Derajat. Iya. Oke, saya mau liputan di sini. Pakai mic dulu, Pak, nggih. Ya, Pak. Mohon maaf, Pak, nggih. Nih, Pak. Oh. Ini di desa apa ini, Pak? Tepatnya dukuhnya Dukuh Karangdawa, Desa Laren, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Subhanallah, enak banget lokasinya, Pak. Dingin, rindang. Ya. Boleh kita ngobrol-ngobrol di sini, Monggo. Pak? Ya. Bapak Derajat. Ya, Pak. Ini itu batu apa, Pak? Katanya petilasan gitu. Boleh diceritakan nih, Pak, kisahnya ini, Pak? Kalau cerita dari orang tua-tua saya dulu, dari nenek moyang kita dulu, namanya Watu Jaran. Watu Jaran. Watu Jaran namanya. Dinamakan Watu Jaran itu gimana kisahnya ini, Pak? Ini kan seperti jaran atau kuda, gitu? Iya. Ini kadang-kadang macam-macam, Pak. Kadang-kadang orang macam-macam apa ya pendapat. Ada yang mengatakan ini bekas patung lembu, ada yang mengatakan ini seekor kambing, dan ini seperti kayak ada di bentuk kayak laki-laki gitu kan. Oh, iya, ini ada kelihatan. Tapi ini kan kakinya kayak berbentuk kuda ini, Pak. Ini nih. Maka itu. Nih kan. Makanya. Ini kayak, kan kayak tapak kuda itu ya, yang kakinya gitu. Nah, di samping itu juga saya meyakinkan atau meyakini bahwasanya ini di sini disebut Watu Jaran. Saya yakinnya itu gini, Pak. Dulu ya itu peristiwa waktu tahun 70 sekian itu ada orang Purwatan setelah narik delman itu mau pulang dari Bumi Ayu, dari pasar ke arah Bumi Ayu, tapi pas di turunan itu dia nggak bisa
nggak bisa lewat, Oh. nggak bisa, pokoknya nggak mau lewat kudanya, sampai kudanya merah matanya, Oh. sampai teriak-teriak kudanya, sampai Iya. loncat-loncat, Ah. sampai ininya ini patah nih Oh. satu, tetap nggak mau lewat, nggak mau jalan. Akhirnya putus asa, diputer lagi kudanya, jalan, Oh. maplak sampai ke rumah. Berarti sampai berdiri kayak Iya, gitu. sampai berdiri-berdiri itu semua. Karena nggak mau jalan ke Nggak sono. mau, dipaksa pun nggak mau. Nah, saya nanya sama bapak saya waktu itu Iya. masih hidup. Saya tanya, kata bapak saya itu katanya, bagaimana mau jalan orang yang menghadang aja ratusan ekor kok gitu, kata bapak saya. Yang menghadang aja orang banyak kok yang menghadang. Tapi itu bangsa gaib yang Iya, menghadang itu, iya, maksudnya gitu ya. Iya. Yang menghadang itu orang-orang makhluk-makhluk gaib Oh. gitu. Nah, itu. Termasuk ada kuda dan prajuritnya gitu. Iya, pada prajuritnya semua itu banyak pasukannya. Oke. Nah terus yang kedua itu saya yakini ya waktu itu orang Bogor Heeh. siang main ke sini. Saya bilang kamu jangan main ke situ kalau kamu orang agak ada punya atau orang kuat. Nah, di situ nggak sembarangan. Waktu itu masih sakral di sini. Iya. Dia bilang nggak apa-apa, saya nggak punya apa-apa, saya orang kosong, orang apa. Ya udah, dia pulang. Kejadian sekitar habis asar itu, dia persis itu Pak, seperti kuda. Wah, sampai Dia kesurupan. Iya. Kesurupan kuda atau Iya, jaran. Iya. Wah, melompat-melompat. Waktu itu belum ada rumah ini, Iya. melompat-melompat. Terus di situ tuh ada kayak gumbangan air itu bekas. Waktu itu kan lapangan ini. Iya. Bekas buat main bola, ada sumbangan air ya kalau ditempatin airnya mungkin ada 3 ember apa 2 ember lah. Itu diminum. Sampai habis, diminum sampai habis. Kesurupan itu Iya. terus minum satu kubangan air Iya. itu sampai habis. Habis. Saya yang lihat sendiri, saya yang menyaksikan. Jadi saya bukan katanya, saya tahu sendiri. Bapak nyaksikan sendiri, nyata Iya, ya. Nyata. Saya yang nuntun waktu itu. Setelah itu saya mintain maaf lah. Karena mungkin dia ceroboh apa songong di sini. Alhamdulillah atas izin yang maha kuasa dia sembuh, dia langsung bisa bangun sampai paginya bisa aktivitas lagi. Subhanallah. Ya itu makanya saya Yakin? bahwa di sini itu ya disebut batu jaran, saya yakin gitu. Nah, Karena ini dua ya, itu dua kesaksian Pak dua ya. kesaksian itu Dan kesaksian gaib iya. tapi ya nyata gitu. Iya. Oke. Jadi Ini para GSP kesaksian dari Bapak Derajat ya. Sebelum saya tanya-tanya jauh tentang misteri ini, terus kenapa ada patung kuda di sini, terus kenapa terpenggal ya, terus Bapak ini siapa? Belum kenalan apa-apa, Bapak sudah cerita kisah ya yang menarik yang dialami sendiri nih. Subhanallah. Pak Derajat. ya. Sebelum cerita banyak ya tentang kegaiban, saya tanya dulu nih, Ya. Pak Derajat di sini sebagai apa ini? Kalau saya jujur aja kalau dibilang kuncen ya bukan kuncen. Saya hanya warga setempat. Jadi orang yang rumahnya atau gubuk saya itu berdekatan dengan lokasi ini. Jadi misalkan ada orang yang datang ke sini minta penjelasan dari saya, ya saya terangkan sebatas saya tahu, sebatas saya mampu. Iya. Jadi kalau misalkan asal usul dan nama saya juga jujur aja anak kemarin sore ya dia nggak tahu. Ini sejarah zaman udah ratusan tahun yang lalu. Kisah daripada patung jaran ya kan terpenggal itu. Iya, katanya. Ceritanya gimana ini? Yang Bapak tahu aja nih. Saya sih tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi cerita dari orang tua saya dulu. Nenek moyang. Iya nenek moyang. Katanya dulu sebuah pasukan kerajaan mau berangkat perang ceritanya. Nah, salah satu kuda itu katanya itu tidak mau berjalan, tidak mau berangkat. Berhenti. Dia nggak mau berjalan pokoknya intinya, nggak mau berangkat. Akhirnya konon katanya si kudanya itu dipenggal kepalanya. Ya itu makanya saya juga
tidak tahu persis siapa yang memenggal itu. Atau mungkin panglimanya Mungkin. atau rajanya. Kalau menurut saya mungkin panglimanya. Oh gitu. Terus Nah, katanya larinya ke kepalanya ke Banjuramben. pas kuda dipenggal Mm-mm. pakai apa, Pak? Ya pakai pedang, Pedang lah, ya. ya, Penggal jret. Ya, Terus larinya ke Banjuramben kepalanya kepalanya melompat Ah. atau jatuhnya di sampai ke Banjuramben. 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 Wah. Makin kencang, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, ketika kita cerita kepalanya itu yang dipenggal sampai ke Banjuramben. Banjuramben, itu jaraknya tiba-tiba angin kencang banget. Ya Itu jaraknya dari sini berapa kilo kira-kira, Pak? sekitaran ya hampir kurang lebih ya 3 kiloan. Terus tempat Banjuramben itu sekarang jadi apa, Pak? Sekarang ya Lokasinya? seperti kayak pemakaman di situ. Jadi kayak pemakaman massal. Oh gitu. Jadi karena jaraknya yang susah ditempuh, Iya. dia melalui hutan-hutan gitu ke atas di situ. Katanya di situ ada sebuah pemakaman massal. Gitu. Mungkin pemakaman tahun berapa saya tidak tahu. Saya pernah ke sana sekali ya tempatnya kayak gitu. Nah, terus badannya di sini, gitu. Iya, katanya di sini badannya. Makanya nih, mohon maaf nih Iya, Pak, boleh berdiri Pak sebentar. Nah, ini kan kepalanya harusnya ya, Iya, kalau iya, patungnya ya iya. Pak ya. Nah ini badan daripada jaran atau kuda. Iya. Terus kenapa kok ada patung ini yang buat siapa Nah itu? itu. Kok bisa diceritakan nyambung sampai Iya. badannya, kepalanya di sana? Atau memang di Banjuranjen itu juga ada kepala patung bukan Pak? Nggak ada. Di sana nggak ada. Nggak ada sebab kayak hutan kecil aja. Tapi kalau batu jaran atau batu kuda ini di sini Iya, dari dulu. iya. Posisinya. Cuman posisinya nggak seperti ini dulu. Posisinya. Karena dulu dibukar-bukar jadi dibetulkan seperti ini. Dan batu yang ini pun nggak ada dulunya Pak. Nah ini batu-batu apa kok banyak ini? Pak? Nah ini. Dulu kan ini pohon bambu Pak. Oh. Di sini pohon bambu. Pohon bambu lah. Terus sama Pak Lurah saya disuruh bongkar Oh, gitu. bambunya. Setelah saya bongkar pohon bambunya itu, ini nongol ini. Oh, Batu-batu gitu. ini kependem. Berarti ini dari dalam dari tanah. bawah, iya. Cuman dikelilingi oleh Pohon bambu. pohon. Ada pohon jambunya di sini dulunya. Pohon jambunya mati. Terus pohon bambunya saya bongkar sama temen. Terus aku begitu dibongkar kok ada ini kependem. Ada berapa Pak? Ya, ini ada sekian ini. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Kayak sama. Terus ini kok beda sendiri kalau Nah, ini. batu ini? Makanya yang ini beda nih tempatnya pun nggak di sini dulu di sana. Oh iya. Nah, ini Tapi kalau batu ini bambunya di sini. di sini posisinya. Oh di sini Iya. nih. Terus ini batu apa ini? Nah kalau ini kemungkinan besar bangunan zaman dulu kala Pak. Iya nih. Ini kan batu bata zaman Oh iya. bukan batu bata zaman sekarang ini. Boleh saya angkat Pak ya? Boleh diangkat aja. Berat banget Nah. loh para guys. Ini Oh. batu bata zaman tahun berapa ini? Mungkin zaman Wah ratusan tahun ini Pak. ratusan ini. Berapa abad ini? Banyak semut. Ini juga berbarengan sama ini. Batu-batu ini dari dalam tanah. Kalau ini memang tidak di bawah ya, pokoknya berserakan lah. Oh berserakan. Kalau batu bata ini nggak seperti Oh, ini. berserakan di sini. Itu Iya. termasuk itu ada itu. Iya banyak. Hmm. Berserakan batu yang merah ini. Nah makanya waktu saya gali di sana Pak, di sana itu kan saya disuruh gali sama orang. Itu saya menemukan tumpukan batu bata banyak sekali. Makanya Itu ini mungkin kalau digali yang di sebelah sana itu kalau digali sekitar 1 meter ke bawah itu mungkin Oh. udah tumpukan batu semua. Itu kalau kerajaan apa kira-kira Pak? Ya, kalau nggak apa itu Sultan Agung kalau Oh, nggak Sultan salah. Agung. Menurut cerita itu menyambung cerita Bumi Ayu gitu. Nah, oke nih, ini menarik nih. Bisa nggak Pak Derajat menceritakan ya kisah atau asal usul
Bumi Ayu. Tapi ceritanya sambil duduk aja, Pak. Ya. Oke, Pak. Ayo di sini, Pak. Monggo, Pak. Gimana, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Ya katanya dulu Sultan Agung itu kan seorang pengembara. Oh iya. Jadi dia yang namanya orang pengembara itu ya kemana-mana dia. Makanya yang disebut laren itu ya tempat leren gitu. Leren berhenti. Berhenti istirahat. Terus Ya kalau saya kait-kaitkan mungkin pada waktu itu mungkin disinilah beliau itu tinggal atau leren apa istirahat. Gitu. berhenti ya. Iya. Jadi nah kata Bumi Ayu itu perawan ayu mlebu nang jero bumi. Jadi mendem gitu karena di berupa sama Sultan Agung itu Dicari sama iya, Sultan Agung atau iya. gimana Ya maksudnya? karena Sultan Agung itu kan Suka ya atau mungkin gimana? suka. Oh. Mungkin suka karena orang pengembara ngelihat perawan ayu. Nah, Terus dideketin. Dideketin, nggak mau kan. Akhirnya karena perempuan itu orang sakti mandraguna mungkin. Daripada dideketin sama Sultan Agung, dia mendingan masuk ke dalam tanah gitu. Hilang, tiba-tiba hilang Iya, gitu. masuk aja bles Hilang ke tanah karena udah masuk hilang. Mendem aja. Mendem. Disebutlah Bumi Ayu. Oh, disebutlah Bumi Ayu atau Bumi Cantik atau Bumi Menawan. Bumi Tapi wong ayu. namanya orang Jawa, Iya. akhirnya Ayu itu kan cantik. Udah disebut sampai sekarang Bumi Ayu. Menarik kisahnya. Makanya kok Pak, tadi pas saya lewat kok banyak cewek-cewek cantik. Iya Pak. Ya mungkin ada kaitannya kali. Mungkin itu. Pak Derajat kan sebagai juru kunci atau juru pelihara lah. Ya, pelihara lah. Kan rumahnya dekat gitu Iya, loh, kan. sekalian kan. Ya, saya tanya nih, pernah ketemu yang nunggu di sini atau pernah mungkin dikasih sesuatu, Pak? Gimana nih Pak Derajat? Saya sampai kepingin. Pasti saya gini. Taruhlah misalkan jangan kayak orang-orang aja yang dikasih gitu. Saya juga pengen kayak orang-orang gitu, kepengen apa kayak gitu. Memang yang pernah kesini, suan kesini ya, mungkin ya ngapain di sini bertapa lah atau apa itu pernah ada yang dikasih gitu. Ya ada yang bertapa di sini ada, cuman dia bertapa Pak. Iya, lama? Ya enggak sih. Kadang-kadang kalau hanya malam datang. Malam itu. Nah, pernah pulang. Cerita dapat apa itu orang-orang yang? Orangnya itu nggak pernah ada yang mampu. Nggak mampu gimana Pak? Ya ada yang dilempar sampai ke sana. Wah, dilempar beneran? Ya. Tidur di sini? Ya, tiduran di sini waktu itu kan belum tertutup seperti ini. Waktu itu masih rumput-rumput gitu. Nah, dia terus tiduran di sini. Ada yang dilempar sampai ke sana. Di jurang itu? Iya. Kali itu ya? Iya. Kok Bapak tahu itu rame pas orang-orang di sini lihat? Itu kan terus ya nggak rame, cuman orangnya itu kan sampai gampangannya itu ngomong ke saya kan, saya gini. Ya kamu kenapa dilempar? Nggak sopan. Ya mungkin karena dia nggak sopan. Atau kadang-kadang minta yang enggak gitu itu. Minta. Memang pernah ada yang dikasih apa itu Pak? Ya kalau dulu kakek-kakek di sini kan suka macul di sini nih Gus. Suka macul, namanya Ki Wahid. Iya. Pernah dia dikasih kalung. Kalung apa itu? Kalung emas. Kalung emas. Katanya dulu terus dia karena orang lagi nyangkul. Iya. Si kalung itu digeletakin di sebuah pohon kelapa kecil, digantungin. Dia nyangkul lagi meneruskan pekerjaannya. Terus? Tapi setelah dia selesai mencangkul mau pulang, mau diambil nggak ada. Hilang. Iya. Berarti itu diiming-imingi. Kata Mas Tukul diiming-imingi. Iya Pak ya? Iya, jadi cuma diiming-imingi aja. Diiming-imingi. Nah kalau sudah rezekinya kan biarpun digeletakin kan mestinya harus masih kan itu udah enggak. Itu nyata Pak ya? Nyata. Orangnya sudah nggak ada sih. Tapi kesaksiannya banyak.
Orang kampung asli sini. Iya, orangnya orang tetangga sebelah. Tetangga sebelah. Namanya siapa? Ki Waid. Ki Waid. Iya, dulu namanya. Pak Derajat, tadi kan cerita ada Iya. 2 kisah yang menarik tentang kegaiban. Yang pertama ada jaran atau kuda yang ngeringik, nggak bisa jalan, Iya, nggak mau jalan, akhirnya Iya. kan diputer terus balik. balik. Terus yang kedua Orang yang kesurupan. kesurupan tadi. Nah. Oke. Dan ada lagi nggak cerita yang Nah, menarik itu lagi, yang Pak? ketiga itu Mm-mm. hari Kamis Wage, malam Jumat Kliwon. Masih hafal ini. Nah, saya mau mandi, Oh, melihat ada sinar itu keluar dari sini waktu itu. dari sini. Iya, dari dalam sini. Keluarnya dari dalam memang. Wah, terus? Bentuknya seperti kayak balon, Oh. cuman besar. Warnanya putih. Oh. Itu keluar dari sini. Cuas. Sekitar 20 meter apa 25 meter itu pecah. Wah. Pak Derajat waktu itu di mana? Saya di sumur. Di sumur itu. Iya. Nah, terus? Di belakang rumah. Iya. Dekat Lagi- dari sini ya. Ya lumayan itu di belakang di bawah pohon bambu. Oke, terus? Nah, yang kedua setelah itu Oh. buyar, pecah, Biar ambiar gitu. ambiar, nyusul warna biru. Wah, sama besarnya, sama terangnya, cuma warnanya biru. Iya, pecah. Sampai saya bengong, sampai saya, Apa itu? iya, masya Allah, ini apa? Kok sampai kayak gini sinar? Kadang-kadang saya nggak masuk akal gitu. Sinarnya sampai terangnya itu sampai, ya Allah, lapangan itu sampai seperti siang. Iya. Menyinari semua Iya. lokasi ini. Iya. Ini hebat nih Pak Derajat ini. Berarti sampean sudah dapat pulung dari sini nih. Akhirnya ya ngelola ini, nungguin sini, memelihara. Ya, Tapi selain dapat itu, dapat pusaka atau dapat mustika dari sini atau saya apa? belum pernah sama sekali. Kalau orang mustika. lain Pak mungkin yang Iya, sini kalau ada malahan cerita, kadang-kadang ada dapat yang apa? sekarang itu orangnya sudah meninggal ya. Hmm. Apa kayak Semar Mesem apa? Oh, pusaka. Iya, Pusaka Semar Mesem. Hmm. Segedena seberapa? Ya kecil lah. Kecil. Kayak segini. Terus ada orang nyari burung ke sini jam 11 siang. Mm-mm. Di sini ini banyak boneka kecil, banyak banget, tapi warnanya emas. Banyak banget di sini, sampai lebih dari 20. Diambil nggak? Enggak, dia milih satu itu nggak bisa dipegang. Jadi saking banyaknya boneka kecil-kecil, tapi mau ditangkap itu nggak bisa, nggak kena. Orang anak laren gitu, mau mancing waktu itu, mau nyari burung, tapi nggak dapet. Pak Derajat. Kalau menurut Pak Derajat di lokasi ini banyak benda-benda pusaka atau mustika, benar? Ya, Harta karun. ya. Coba Pak, Nah, kita telusuri di lokasi ini. Pak. Ayo Pak, monggo Pak. monggo. Pak. Nih, Mm-mm. kalau menurut saya nih Pak, Mm-mm. ini Mm-mm. kan dibikin pagar itu, Iya, harusnya kurang luas. Lokasinya soalnya sampai lokasi ini nih beliau. Ini petilasan bukan hanya di pagar yang oren aja, tapi sampai ke sana sampai melebar. betul, Iya, betul. Aslinya seperti itu. iya. Ini sebenarnya di tengah-tengah ini Pak, batu ini nih. Mohon maaf nih, ayo. Ini batu ini di tengah-tengah harusnya. Ini energinya sangat kuat di sini nih Pak. Astagfirullahaladzim. Coba saya telusuri di sini. Yang seharusnya jauh ke sana. Ini dulunya yang numpuk-numpuk siapa ini? Ini dulu ya atas perintah Pak Lurah. Proyek siapa? Mirah. Ada kayak kayak Ini kan kayak apa? Rambut leher kuda itu. Astagfirullahaladzim. Tadi makanan ada.
ringikan itu, Pak. Udah, ntar. Boleh ngambil ya, Pak ya? Silakan, silakan. Iya, aneh itu. Coba Dari Pak, mana pegang, Pak. datangnya? Pegang, Pak. Iya, ini rambut. Ininya kuda itu loh, Pak. Iya. Maaf, apa? Rambut leher kuda. Kalau zaman dulu kan, zaman kerajaan, kuda itu kan dipelihara itu. Ya, rambut-rambutnya itu kan dipotong-potong, digunting-gunting gitu. Tapi anehnya kok bisa muncul saat ini. Coba dulu, Pak. Takut ada yang ini lagi, Pak. Ada yang aneh. Makanya saya bilang ini di tengah-tengah ini. Ada sosok berjubah. Dan jubahnya ditinggal di lokasi ini. Berganti-ganti. Nah, ini apa ini? Apa, Pak? Batu, Pak. Batu apa ini, Pak? Kok hampir sama ini? Ini sama hampir ini batunya warnanya. Tadi kan nggak ada ya, Pak? Tadi nggak ada. Kok tiba-tiba muncul dari mana ini? Tadi kita dipanggil. Pak, penasaran jadinya. Kok tiba-tiba ada muncul ya satu rambut kuda, kedua batu yang mirip sama ini nih, Pak Derajat. Nih kan, tiba-tiba muncul seperti rambut kuda di lehernya yang tadi ini dibungkus sama Pak Derajat. Kedua ini batu dan mirip teksturnya loh, mirip coba nih Pak. Iya. Ya kan? Iya. Nih. Ini dari siapa? Kalau menurut Pak Derajat nih, apa sosok beliau? Tadi kan saya lewat sama aku sendiri. Nggak ada kan? Iya. Lah iya, apakah lo tadi di kamera di sini di syuting kelihatan nggak ada nggak? Makanya kan tadi kan saya bilang gini, waktu saya disuruh berdoa sama Gus tadi kan. Iya. Saya berdoa, ya Allah. Nah, situ doanya kayak gimana tadi? Ini, ya Allah, jika Engkau mengizinkan akan memberi sesuatu, ya apa simpan tiwakan dengan aku, ya monggo. Umpamanya apa yang sesuatu ke aku, monggo apa baya tak terima aku. Terus Pak Derajat Aku dapat ini. dapat kok ada rambut. Ini rambut. Kalau menurut Pak Derajat, ini rambut siapa? Ya, atau nggak rambut tahu kuda saya. atau rambut siapa? Nggak tahu. Tapi kan mirip-mirip kayak rambut kuda Pak ya. Iya kan? Hmm. Agak keras tuh kan. Nggak tahu saya. Ya udah, gini aja. Ini sudah. Hah? Batunya di mana tadi Pak? Di sini. Begini ya posisinya. Iya. Ya udah. Pak Derajat yang nemu rambut kuda. Pak Derajat yang nemu batu dari patung jaran atau patung kuda. Berarti Pak Derajat kan tadi kan Pak Derajat yang ngeresu loh, keluh kesah. Ya kan? Berarti kemungkinan ini dikasih sama Pak Derajat. Oh. Gimana? Ya kalau memang ini jadi milik saya, jadi rezeki saya, Disimpan. ya, monggo. Jadi simpan aja. Ya udah Pak. Perantaranya. Nggih. Yeah. Udah simpan di saku dulu aja, kita ngobrol dulu. Pak Derajat. Keanehan-keanehan terjadi di sini, ya kan? Mulai dari dulu sampai sekarang. Bahkan tadi kan terbukti. Pak Derajat nemuin sendiri ya rambut kuda sama batu yang teksturnya mirip sama patung jaran atau patung kuda. Iya, selama ini kan saya nggak pernah diberitahu bentuk apapun orang-orang yang lain
dikasih tahu, diberi ini, ya kalau saya sama sekali nggak pernah. Pak Derajat, di sini saya merasakan kehadiran penunggu di sini. Ya, beliau sosoknya tinggi besar berjubah. Ya, satu putri cantik yang sangat menawan hati, ya, pakai selendang berwarna kuning, tapi bajunya hijau pupus gitu loh Pak. Nah, sering mengitari lokasi ini. Nah, siapa sesepuh itu? Ya, tokoh yang menjaga lokasi ini, sosok tinggi besar berjubah, dan jubahnya kadang ada seseorang yang melihat di sini, dicentelin gitu loh Pak. Pernah enggak yang cerita yang melihat seperti itu? Ada jubah. Ada orang gitu yang lewat. Kalau sampai suatu saat dapat jubahnya yang di situ ada jubah, ya. Berarti ya pas milik sampean. Iya. Oke Pak Derajat, terima kasih informasinya. Ya. Semoga bermanfaat ya. Salam buat keluarga. Ya Pak. Terima kasih Pak Derajat. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru kan? Masya Allah, tabarakallah. Inilah sedikit cerita di Bumi Ayu Brebes. Oke para GSP, jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Soleh Pati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.